Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pada pagi kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang hutang ya. Jadi pada kali ini saya tidak akan membahas mengenai ternak dan sejenisnya. Karena gini, kita sebagai peternak, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pedagang atau sebagai apapun, pada zaman sekarang akan sulit terlepas dari yang namanya hutang ya. Dan sebagian besar pengusaha kita itu sudah terbiasa ya dengan namanya hutang. Dan alangkah baiknya ketika kita menjadi seorang pengusaha, itu kita tahu tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam perbankan. Paling tidak kita tahu di luarnya ya. Ketika kita berhutang, kemudian konsekuensinya apa, kita juga harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita akan menyesal kemudian ya. Seperti yang sudah saya lakukan kemarin ketika pelunasan hutang. Ketika saya melunasi hutang itu saya baru sadar ternyata peraturan-peraturan yang dibebankan kepada saya itu peraturannya konsekuensinya sangat berat. Jadi kemarin waktu saya melakukan pelunasan itu sertifikatnya itu kan mau saya ambil ya. Ada beberapa masalah ketika saya mau melunasi di sebelum waktunya, itu kan kita dapat penalti ya namanya ya. Hutang saya tuh nggak banyak ya, tidak sampai 100 juta, itu di angka 70-an. Itu kurang 2 bulan itu mau saya lunasi, ternyata saya dapat penalti 600.000. Akhirnya saya ngikutin peraturan sana lah. Saya nggak mau berdebat, akhirnya saya 2 bulan kemudian baru saya lunasi. Oh ternyata masih ada penaltinya loh teman-teman. Nah di sini saya mulai agak, loh ini bang gimana ya? Saya sudah dikasih bunga, administrasi dan macam-macam itu nominalnya juga banyak. Ketika saya mau pelunasan, ternyata ada kelebihannya 280.000. Di situ saya akhirnya bertengkar sama pihak bank. Ini maksudnya gimana? 280 itu dari mana? Dan mereka tidak bisa menjawab. Dan biasanya para debitur ya atau para penghutang di bank itu ketika dia disodorkan nominal hutang dan biaya administrasi dan lain-lain itu ngikut saja sama mereka. Padahal terkadang ada peraturan yang tidak benar yang kita harus ikuti. Seperti penalti seperti itu. Dan ketika saya debat pun ternyata saya tidak harus membayar penaltinya teman-teman. Penalti 280.000 tidak saya bayar nggak apa-apa ternyata. Nah itu kan suatu tanda tanya ya. Coba ketika kalian dikasih penalti, kalian bayar, itu semisal dikalikan sekian ribu orang yang membayar, berapa kerugiannya. Nah itu kan suatu masalah ya. Ketika kita seorang peternak tidak bisa bernegosiasi kepada instansi, itu akan menjadi masalah juga. Nah untuk itu kalian harus pintar bernegosiasi terhadap seseorang. Kemudian setelah saya bernegosiasi, akhirnya besok saya sekitar 3-4 hari kemudian jaminan itu saya disuruh ambil. Dan waktu saya ambil jaminan itu ternyata di sertifikatnya itu ada beberapa dokumen yang saya dikasih. Itu salah satunya bukti pelunasan, kemudian kalau nggak salah itu tentang hak tanggungan, dan tentang roya. Saya bingung ini buat apa? Akhirnya saya pelajari teman-teman. Ternyata ketika saya hutang 70 juta, itu saya disuruh menandatangani berkas yang isinya di mana saya memberikan hak tanggungan kepada bank A itu untuk mengelola penuh jaminan ketika suatu saat saya tidak bisa membayar angsuran. Jadi ini adalah sertifikat yang saya terima ketika saya sudah lunas hutangnya.
Dan sertifikat yang saya terima itu masih terdapat hak tanggungan sebelum roya yang bawah ini saya proses ya teman-teman ya. Dan lucunya roya itu tidak langsung diproses ketika kita sudah lunas. Kita harus meminta dulu kepada mereka untuk menghapus hak tanggungannya. Jadi ini pengertian hak tanggungan ya. Ketika kita berhutang, kita memberikan hak tanggungan atas tanah tersebut sebagai jaminan untuk pelunasan hutang yang diutamakan kepada kreditor tertentu. Jadi hak tanggungan ketika diberikan kepada Bank A, itu Bank A itu lebih berhak melakukan eksekusi ketimbang bank lain apabila kita mempunyai hutang di dua bank, karena Bank A itu terlebih dahulu mendaftarkan hak tanggungannya di BPN. Jadi ketika suatu saat kredit saya macet, itu bank berhak penuh melakukan segala upaya agar mereka tidak mengalami kerugian. Dan ini adalah bunyi pasal 21 yang menerangkan bahwa ketika kita sebagai debitur atau penghutang mengalami pailit, itu bank bisa melakukan segala macam cara untuk mendapatkan hak mereka agar mereka tidak rugi. Intinya seperti itu. Nah, segala macam upaya itu dapat diartikan tanah dan rumah saya itu bisa dieksekusi di bawah tangan. Loh, ternyata dokumen yang saya tanda tangani itu konsekuensinya sangat berat, teman-teman. Ini adalah pasal 20 apabila debitor cedera janji. Apabila kita tidak bisa melakukan kewajiban kita untuk melunasi hutang, maka bank berhak melakukan eksekusi. Dan pasal 20 ayat 2 itu berbunyi eksekusinya itu bisa dilakukan di bawah tangan. Yang dimaksud di bawah tangan adalah tanpa melalui proses peradilan. Dan kenapa kok bisa saya teledor ya? Pada kenyataannya kan gini, ketika kita mau berhutang, itu kan prosesnya sangat mudah sekali ya. Apalagi nama saya di BI Checking itu kan tidak merah. Saya rutin membayar angsuran di tanggal-tanggal tidak melewati bulan ya. Kemudian pada dasarnya surveyor atau marketing itu kan melakukan survei tanpa melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha seseorang. Jadi cukup difoto, walaupun itu foto usahanya milik siapa kita nggak tahu. Kemudian KTP dan ada jaminan. Tapi ketika jaminan kita kasih, KTP dan berkas lainnya kita dikasih berkas untuk ditandatangani, disuruh ganti materi, dan isinya itu sangat mengikat sekali teman-teman ya. Saya memberikan hak tanggungan atas jaminan tersebut kepada bank untuk bank itu dilakukan sebagaimana mestinya ketika saya tidak bisa membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah dilunasi pun catatan tentang hak tanggungan itu tidak langsung dihapus teman-teman. Dihapus di dokumen BPN. Jadi gini, ketika kita berhutang itu kita diikat di dua instansi. Di dalam bank kita diikat, kemudian bank mengikat jaminan kita di BPN. Nah, gitu. Jadi tanah yang saya jaminkan itu di BPN itu istilahnya diikat bahwa tanah ini sedang dijaminkan kepada saya karena dia berhutang sekian puluh juta. Ketika nanti Bapak A tidak bisa membayar hutang dalam jangka waktu tertentu, itu saya sebagai pihak bank itu berhak melakukan eksekusi. Dan surat hak tanggungan itu kekuatannya sama seperti putusan pengadilan eksekusi. Nah, ini dia pasal yang menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan itu kekuatannya sama dengan putusan pengadilan tentang eksekusi tanah. Dan teman-teman di sini
sebagai peternak atau sebagai pengusaha apapun, saya harap berhati-hati ketika melakukan perjanjian hutang piutang. Karena perjanjian tersebut 90% menurut saya itu menguntungkan pihak bank. Kenapa seperti itu? Coba kita sebagai debitur ya, sebagai penghutang, kita sudah dibebankan biaya administrasi, kita dibebankan dengan bunga yang nominalnya mungkin tidak terlalu besar, tapi kan kalau berkelanjutan itu jadi banyak juga. Kemudian kita dibebankan dengan jaminan yang diikat secara sah dan meyakinkan di mata hukum, itu bisa dieksekusi ketika kita mengalami pailit ya. Ketika usaha kita pailit itu bisa dieksekusi. Nah itu ya teman-teman ya. Dan saya harap teman-teman berhati-hati memilih bank, melakukan pinjaman, dan melakukan pembayaran bulanan. Dan ini kemudian saya kemarin waktu membaca berita di Instagram juga melihat di Jawa Tengah itu terdapat kasus seseorang yang menunggak angsuran selama 6 bulan. Itu rumah sama tanahnya dieksekusi tanpa proses peradilan. Yaitu karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 96, itu kalau terdapat masalah, pihak bank itu bisa melakukan segala upaya untuk mengeksekusi. Seperti itu teman-teman. Ini cuplikan berita di Instagram bahwa hutangnya itu terjadi di 2016 dan di 2018 itu sudah terjadi lelang. Lelangnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Kalau menurut saya sih bukannya tanpa sepengetahuannya, tapi ini sudah diberikan peringatan selama 1 bulan, dan selama 1 bulan tersebut tidak ada banding atau tidak ada niat untuk memberikan angsuran. Maka dari itu pihak bank melakukan eksekusi lelang di bawah tangan. Kemudian ketika saya sudah mendapat sertifikat, hak tanggungannya belum dihapus, saya minta kepada pihak bank untuk menghapusnya. Karena ketika saya mendatangi BPN, ketika saya mendatangi BPN, Badan Pusat Pertanahan ya, itu ternyata pendaftaran hak tanggungan itu didaftarkan secara elektronik ya. Jadi ROYA atau proses penghapusan data tersebut harus dilakukan secara elektronik juga. Dan itu tidak bisa kita mendatangi BPN langsung. Kita harus mendatangi bank lagi untuk permohonan tolong diroyakan ya, untuk dihapuskan hak tanggungannya. Dan kemudian setelah dihapuskan, itu kan di sertifikat ada ya, halaman kalau nggak salah halaman kedua ya, itu perubahan hak tanah itu yang tadinya didaftarkan kemudian dihapus secara sah di BPN. Nah setelah dihapuskan itu kita bebas menggunakan sertifikat tersebut. Artinya gini, ketika kita berhutang kepada bank, itu sertifikatnya itu kita serahkan hak tanggungannya itu kepada bank untuk mengelola sertifikat ini secara semestinya ketika kita tidak bisa membayar angsuran. Tetapi walaupun kita sudah lunas, hak tanggungannya tidak dihapus, itu kita tidak bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk keperluan lain. Semisal mau dijual, itu tidak bisa. Nanti di PPATK itu bermasalah. Dan ketika kita mau berhutang di tempat lain itu pun tidak bisa, karena hak tanggungannya masih ada di bank yang kita hutangi kemarin. Itu teman-teman ya, itu salah satu masalah di bidang hutang piutang ya, untuk teman-teman tahu. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita bersama untuk berhati-hati melakukan kredit kepada bank atau koperasi. Semoga kita semua terhindar dari kredit macet. Kalau bisa ya jangan berhutang, karena akan lebih nyaman. Seperti saya sekarang ini lebih nyaman karena tidak mempunyai hutang ya.
Mungkin sekian. Assalamualaikum.